Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21 Mantra Penggoda. Jingga berbalik sebentar menatap langit. Namun hanya sekilas lalu ia kembali fokus untuk membuka barangnya. Sementara itu langit yang sudah merasakan adanya keganjalan aneh dalam hatinya. Hanya bisa pasrah dan berusaha tegar untuk menghadapi segala hal yang akan terjadi. Langit sudah menduga dan yakin bahwa Gary dan Maxim akan memberikannya kejutan. Namun ia tidak tahu bahwa kejutannya akan jauh lebih gila dari ekspektasinya. Berulang kali Jingga mengerjapkan matanya, menatap lekat pada beberapa potong kain di depan matanya. Sesekali, ia juga menatap langit dengan wajah bingung. Ini om yang beli, untuk Jingga. Tanya Jingga polos. Sementara langit, ia memilih diam dan mengumpat kasar pada sahabatnya. Ia benar-benar lupa bahwa sahabatnya sudah tidak memiliki otak, sehingga bisa memberikan kejutan seperti ini. Jingga suka yang ini dan ini, tapi untuk yang satu ini, Jingga kembali terdiam. Ia mengambil salah satu pakaian yang menurutnya sangat aneh. Sehingga otaknya tak mampu untuk mencerna. Sebuah linge yang sangat tipis dan transparan. Jingga berpikir, untuk apa membeli pakaian itu? Terlebih Jingga masih bisa melihat bandrol harga yang tertera di sana. 3 juta lebih hanya untuk satu pakaian setipis itu. Jingga tak habis pikir, mengapa langit membelikannya pakaian seperti itu? Karena menurut Jingga, memakai pakaian seperti itu sama saja seperti tidak memakai apapun. Karena penasaran, Jingga pun berdiri dan menempatkannya tepat di dadanya. Dan benar saja, dress tipis itu hanya sampai pada pangkal pahanya. Astaga mas, ini baru dicoba begini aja sependek ini. Apalagi kalau Jingga pakai beneran tanpa pakai baju lain coba. Cedsek. Jingga berdecak seorang diri memperlihatkan pakaian yang sedang ia coba di depan langit. Dam. Umpat langit dalam hati. Ia berusaha mati-matian menahan sesuatu yang sepertinya mulai terbangun dari tidur panjangnya. Otak langit langsung mencerna ketika mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Jingga. Andai Jingga memakai linge itu tanpa pakaian lain dalam tubuhnya. Ya, kata-kata itu terus terngiang dalam pikiran langit. Hingga membuatnya begitu frustasi. Tidak usah dipakai, buang saja. Ucap langit begitu datar. Sayang juga kalau dibuang. Balas Jingga sedikit cemberut. Heran deh, kenapa mas langit hobi banget buang-buang duit? Keluhnya lagi, lalu ia melempar lingeri itu tepat di depan langit. Sabar. Gumam langit tertahan dalam hati sambil memejamkan matanya begitu erat. Nah, kalau ini, Jingga suka, lucu banget. Pekik Jingga seperti abis mendapatkan sebuah lotre. Ketika melihat sebuah pakaian couple yang sangat lucu dan menggemaskan baginya. Dan kini, langit kembali dibuat terkejut. Ketika Jingga mengangkat pakaian itu dan memperlihatkan padanya. Double seat, langit sudah kehabisan kata-kata untuk mengumpat para sahabatnya.
Entah pikiran dari mana, sehingga mereka bisa membelikan pakaian anak-anak begitu untuk dirinya. Mas, lucu banget kan? Pakai dong, gak? Tolak langit dengan cepat. Ih, terus buat apa mas beli mahal-mahal kalau gak mau pakai? Cetus Jingga begitu kesal. Buang saja. Ujar langit tak kalah kesal. Namun ia kesal terhadap dua sahabatnya bukan kepada Jingga. Enak aja, saut Jingga dengan cepat. Itu buang, ini buang. Ngapain dibeli kalau ujung-ujungnya dibuang? Langit mengusap wajahnya dengan frustasi. Ia pun memilih pergi dari kamar menuju ruang kerja. Tujuannya saat ini adalah ingin menghubungi dua sahabatnya dan membuat perhitungan. Ia memang menginginkan pakaian tidur couple dengan Jingga, tapi bukan pakaian anak-anak seperti itu. Batinnya kesal, bisa-bisanya Maxim dan Gary membelikannya pakaian type anak-anak seperti itu. Sangat tidak cocok untuknya yang sudah sangat dewasa. Sial. Umpatnya lagi-lagi, karena kini nomor kedua sahabatnya tidak ada yang aktif. Mereka seolah kompak untuk mematikan ponsel malam ini. Jingga, jawab pertanyaan aku. Kata Raihan tiba-tiba menyeret Jingga hingga sampai di taman. Apaan sih Rai? Jingga mengerutkan dahinya tak mengerti ketika tiba-tiba Raihan menarik tangannya dan mengajaknya pergi mencari tempat sepi. Ada yang mau aku tanyain ke kamu? Ucapnya dengan wajah serius. Apa? Tanya Jingga menatap Raihan. Apa benar, kamu kemarin jalan sama Om-Om, kamu bukan sugar baby kan? Tanya Raihan seperti menahan sesuatu. What, sugar baby? Pekik Jingga terkejut, lalu ia terdiam. Ia tidak mungkin mengatakan pada Raihan bahwa dirinya sudah menikah. Tapi ia juga bingung bagaimana mengatakan kepada Raihan tentang hubungannya dengan langit. Kamu udah lihat grup belum? Di sana, semalam ada yang share foto kamu lagi jalan sama Om-Om di mall. Tunggu, siapa yang udah ambil fotoku tanpa izin? Aku gak tahu siapa yang memfoto, tapi yang share Meli. Jingga terdiam seolah berpikir, tidak mungkin Meli membagikan privasi seseorang dalam grup sekolah. Terlebih ia cukup tahu bagaimana sifat Meli. Ia adalah adik kelas satu tingkatnya, berarti kakak kelas Raihan. Namun, Jingga cukup tahu bagaimana sifatnya, dia selalu dibully oleh kakak kelasnya. Dan kini Jingga berpikir bahwa ada yang menekan gadis itu. Terus kamu percaya kalau aku jadi sugar baby? Tanya Jingga menatap lekat pada Raihan. Bukan gak percaya Jingga, tapi kalian terlihat sangat mesra. Raihan kembali mengepalkan tangannya dengan cukup erat. Bahkan, barang belanjaan kamu begitu banyak, sehingga membuat, tunggu, barang belanjaan? Jingga langsung memanyunkan bibirnya dengan kesal. Itu belanjaan aku beli sendiri pakai uangku ya, sembarangan aja kalau ngomong. Ya aku gak tahu itu pakai uang kamu atau sugar daddy kamu. Tapi Jingga semua anak-anak tahunya kamu sugar baby dan...
Aku gak peduli, biarkan saja aku disebut seperti itu. Aku bangga kok, jawab Jingga tersenyum miring. Udahlah, aku lapar. Mau cari makan, kamu mau makan gak? Aku traktir. Raihan langsung menggelengkan kepalanya. Aku mau ke perpus dulu, jawab Raihan menolak ajakan Jingga. Jingga tak ambil pusing, ia pun segera meninggalkan Raihan begitu saja di taman. Sementara Raihan, ia masih terdiam menatap Jingga dengan wajah penuh kekecewaan. Please Jingga, jangan buat aku benci sama kamu, gumam Raihan dalam hati lalu ia memejamkan matanya cukup erat. Sementara itu, di tempat yang berbeda namun di belahan bumi yang sama, Langit masih begitu fokus dengan pekerjaannya. Setelah tadi ia memberikan pelajaran kepada Maxim, ia pun fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Seharian ini, Langit menghukum Maxim agar turun ke lapangan untuk mengecek proyeknya. Hal yang paling tidak disukai Maxim, karena harus capek-capek dan keluar kantor. Namun apa boleh buat, karena Langit sudah murka padanya. Meski begitu, Maxim pun tak jera di sepanjang pekerjaannya. Ia sambil memikirkan bagaimana caranya membalas perbuatan Langit. Langit menghentikan pekerjaannya ketika mendengar suara pintunya diketuk. Ia menghela nafasnya dengan cukup kasar. Ketika mengira bahwa Maxim sudah pulang secepat itu, ia pun sebenarnya tahu bahwa sahabatnya satu itu paling tidak suka turun ke lapangan. Namun ia sengaja masuk. Ucap Langit menghela nafasnya berat. Baby, teriak seseorang yang baru saja membuka pintu. Seketika itu juga Langit yang tadi sempat melanjutkan pekerjaannya, tiba-tiba kembali terhenti dan terkejut melihat siapa yang datang. Sepulang sekolah, Jingga lagi-lagi tanpa sengaja bertemu dengan Nathan di sebuah toko buku. Entah apa yang dilakukan laki-laki itu. Sampai terlihat begitu serius ketika melihat beberapa buku di rak. Dor. Pekik Jingga berhasil mengejutkan Nathan. Hehehe, sendirian aja om. Tanya Jingga sambil matanya menatap sekeliling. Astaga, Jingga. Nathan langsung mengusap dadanya karena masih terkejut dengan kedatangan Jingga. Kamu ngapain di sini? Pulang sekolah harusnya pulang dulu, bukan malah keluyuran begini. Ih, Jingga mau cari buku? Kata Jingga sedikit memanyunkan bibirnya kesal. Menurut Jingga, Nathan hampir mirip seperti ayahnya yang begitu cerewet dan suka mengatur. Om sendiri, ngapain di sini? Om mau ganti profesi? Tanya Jingga mengerutkan dahi. Karena saat ini Nathan tengah berdiri di barisan rak buku kedokteran. Ada berbagai macam buku yang sudah diambil oleh Nathan di dalam keranjangnya. Dan rata-rata memang tentang pendidikan kedokteran. Cek siksek. Nathan hanya menggelengkan kepalanya tanpa berniat menjawab pertanyaan Jingga. Kamu mau cari apa? Jingga mau cari novel. Jawab Jingga dengan cepat. Om mau traktir Jingga sekalian. Wah, terima kasih om. Pekiknya bahagia.
Dengan cepat, Jingga langsung bergegas menuju rak tujuannya, yang berada tak jauh dari posisi Nathan berdiri. Ia segera memilih beberapa buku novel yang ia cari, sementara Nathan hanya mampu tersenyum kecil dan menggelengkan kepalanya. Nathan sama sekali tidak keberatan dengan sikap Jingga. Ia justru merasa senang bila gadis itu masih bisa bersikap biasa. Seperti dulu ketika masih ada ayahnya. Setelah memilih beberapa buku, Nathan segera mengajak Jingga ke kasir untuk membayar. Karena belum makan, akhirnya Nathan juga mengajak Jingga makan siang sebelum pulang. Keduanya nampak asik mengobrol dan bercerita. Tak jarang juga Jingga menanggapi suara yang dari ujung telepon sana. Namun, siapa sangka bahwa kebersamaan keduanya sejak tadi tak lepas dari pandangan seorang laki-laki yang sengaja mengikuti Jingga sejak dari sekolah tadi. Kenapa kamu masih harus mengelak Jingga? Gumamnya dengan menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan dengan kuat. Ya, Raihan sejak tadi sengaja mengikuti Jingga. Dan benar saja seperti dugaannya, bahwa Jingga bertemu lagi dengan laki-laki dewasa yang tengah menjadi gosip panas di grup sekolahnya. Marah, kecewa dan benci, kini berhasil menguasai hati Raihan. Ia tidak menyangka bahwa ternyata Jingga sampai bisa melakukan hal seperti itu. Tanpa pikir panjang, ia pun segera bergegas pergi sebelum Jingga mengetahui keberadaannya. Ya udah Om, Jingga mau pulang dulu. Takut dicariin Om Langit. Ujar Jingga terkekeh. Jadi kamu tinggal dengannya? Tanya Nathan, kini wajahnya berubah menjadi datar. Jingga menganggukkan kepalanya, sambil memasukkan buku-bukunya ke dalam tas agar tidak ribet. Umur kalian sangat jauh, kenapa kamu mau dengannya? Tanya Nathan lagi begitu penasaran. Gak tahu, cinta itu tidak perlu alasan, dan memilih harus kepada siapa. Tapi cinta itu soal perasaan, ketulusan dan kenyamanan dari dalam hati kita. Jingga sendiri gak tahu, tapi Jingga nyaman ada di dekat Om Langit. Kata Jingga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tapi kamu akan terluka kalau sampai bersamanya Jingga, ucap Nathan berusaha mengingatkan. Tidak seharusnya kamu dengan Langit terluka. Jingga langsung mengerutkan dahinya menatap Nathan. Bahkan Jingga sudah khatam dengan kata itu. Imbuhnya disertai senyum getir di wajahnya, hingga membuat Nathan hanya bisa terdiam. Hari berganti hari, minggu dan bulan pun silih berganti. Waktu ujian pun telah tiba. Selama masa ujian, Jingga selalu mengurung diri di dalam kamar tamu. Ia tidak mau diganggu oleh siapapun, termasuk Langit. Bukan marah, hanya saja dirinya ingin fokus belajar agar bisa mendapatkan nilai sempurna. Setidaknya, hasil ujian kali ini, Jingga ingin jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan kalau bisa, nilainya lebih baik dari nilai-nilai biru. Jingga masih ingat bagaimana bundanya selalu membandingkan antara nilainya dengan biru. Dan kali ini, Jingga sedang berusaha agar bundanya tak bisa membandingkannya lagi. Ya, walaupun sang bunda sudah tiada. Namun Jingga percaya
bahwa bundanya bisa melihat usaha dia dari atas sana. Jingga, buka pintunya. Panggil Langit mengetuk pintu kamar. 1 menit, 2 menit, bahkan sampai 5 menit, Langit tidak juga mendapatkan jawaban dari panggilannya. Akhirnya ia memaksa membuka pintu. Jingga, buka pintunya, atau aku dobrak. Panggil Langit lagi mengancam. Bukan marah, Langit hanya khawatir. 2 minggu terakhir ini, Jingga terlalu serius dalam belajar, sehingga membuatnya jarang makan. Karena di kepalanya hanya berisi belajar, belajar dan belajar. Langit hanya khawatir dan takut bila nanti Jingga sakit. Dan dengan sekali gebrakan, Langit berhasil membuka pintu kamar tamu yang dihuni oleh Jingga. Mas, ngapain? Tanya Jingga polos. Ia segera membuka earphone-nya dan menatap Langit dengan bingung. Langit langsung menghela nafasnya dengan kasar. Pantas saja dirinya teriak-teriak memanggil Jingga dan tidak ada sahutan sama sekali. Itu karena telinga Jingga sedang tersumbat earphone. Ini jam berapa? Tanya Langit dengan raut wajah datarnya menahan geram. Gak tahu, sebentar. Jingga yang otaknya begitu konslet, tidak mengerti arti sindiran dari suaminya. Ia pun langsung mengecek ponselnya. Jam 11. Emang Mas mau ngapain? Tanyanya menatap sang suami. Lagi-lagi dan lagi, Langit mengusap wajahnya frustasi. Kamu sudah makan? Tanya Langit masih berusaha menahan kesabaran. Belum, jawabnya santai. Ini nanggung sebentar lagi selesai. Jingga, kamu makan sekarang atau apa? Mas mau suapin Jingga? Bersambung.